Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2013, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lukman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang atas perkenannya kita dapat berkumpul di gedung auditorium ini dalam keadaan sehat walafiat. Dengan rasa syukur yang mendalam pula disertai kebahagiaan dan kebanggaan, pada hari ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dapat menyelenggarakan acara penting pemberian penghargaan Sarwono Prawiro Harjo. Kegiatan ini merupakan kegiatan keilmuan yang diselenggarakan setiap tahun sebagai puncak rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun ini telah menginjak usianya yang ke-46. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tradisi LIPI sebagai lembaga keilmuan yang tertua di Indonesia yang sangat peduli terhadap prestasi ilmiah dan dedikasi anak bangsa dalam pengembangan ilmu pengetahuan baik pada aras nasional maupun internasional. Kami memandang ilmuwan-ilmuwan berprestasi seperti itu pantas dan layak untuk mendapatkan penghargaan ilmiah tertinggi dari lembaga ini. Dalam acara ini, sedianya juga akan disampaikan memorial lecture. Acara ini mengambil nama Sarwono Prawiro Harjo sebagai penghormatan atas jasa-jasa beliau sebagai Bapak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sekaligus sebagai ketua pertama lembaga ini. Oleh karena itu kami memberi nama penghargaan ini penghargaan Sarwono Prawiro Harjo. Bapak Ibu yang saya hormati, berkenaan dengan agenda tersebut maka saya perlu sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, LIPI Sarwono Award untuk tahun 2013 diberikan kepada Profesor Dr. Thomas Jamaludin. Beliau adalah seorang peneliti senior dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional yang telah menunjukkan prestasi dan pengabdian sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia serta dedikasi yang tinggi dalam upaya pemasyarakatan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk menjawab isu-isu aktual strategis yang berkembang di masyarakat. Kontribusi beliau yang sangat signifikan dapat kami utarakan antara lain. Pertama, beliau sangat aktif memberikan advokasi saintifik yang sangat berharga kepada pemerintah dan masyarakat luas tentang metode penggunaan penanggalan Komariah untuk menentukan tanggal-tanggal penting keagamaan seperti awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Keikutsertaan beliau dalam anggota Dewan Isbat dalam sidang-sidang isbat Kementerian Agama juga telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Kemudian sebagai pakar dan peneliti di bidang astrofisika, beliau telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional serta berbagai media populer. Beliau juga aktif berperan dalam program penyusunan tafsir ilmi yang merupakan kerjasama antara Kementerian Agama dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selama 9 tahun terakhir. Program itu telah menghasilkan sejumlah buku dengan berbagai tema pembahasan berbasis keilmuan antara lain tanah dan air, angkasa dan alam raya, lautan dan sebagainya. Sebagai peneliti senior, beliau juga merupakan anggota tim penilai peneliti tingkat pusat yang secara aktif memberikan penilaian angka kredit peneliti serta memberikan pelatihan kepada peneliti di tingkat nasional. Berdasarkan prestasi dan kontribusi tersebut, kami memandang beliau pantas dan layak untuk mendapatkan Sarwono Award ini.
Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai sambutan pada acara ini. Sebelum menutup sambutan ini, saya sekali lagi mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan Sarwono Prawiro Harjo, Bapak Profesor Dr. Thomas Jamaludin. Semoga apa yang telah beliau hasilkan dapat menjadi inspirasi bagi para peneliti dan generasi penerusnya untuk terus membangun dan memajukan Indonesia melalui ilmu pengetahuan. Dengan segala kerendahan hati, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, para hadirin semua yang telah berkenan meringankan langkah untuk hadir pada acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah melakukan acara ini, karena mau tidak mau ini tentu akan membuat iklim yang bisa mendorong para peneliti akan menjadi lebih giat lagi. Ada satu yang menjadi tantangan kita. Kita harus sama-sama bagaimana teknologi yang sudah kita peroleh ini agar bisa kita produksi secara masif atau secara massal. Banyak orang yang mengatakan sebetulnya sudah banyak hasil-hasil teknologi yang kita hasilkan, katakanlah sampai prototipe atau bentuk lainnya, hanya sayangnya belum diproduksi secara massal. Oleh karena itu kita sama-sama mendorong agar ini bisa diproduksi secara massal sehingga masyarakat merasakan manfaat daripada karya anak bangsa kita ini. Dan di pihak lain juga seharusnya kita sendiri harus mencintai produk kita sendiri. Saya suka mengulang-ulang, Pak. Ada salah satu contoh hasil penelitian dari IPB misalnya tentang mangga. Jadi waktu nama Indonesia itu kurang laku, Pak. Begitu diganti California, luar biasa, Pak. Nah, ini juga kesalahan kita sendiri begitu. Padahal produk kita bagus, tapi tidak dibeli, akhirnya dia tidak bisa memproduksi secara banyak, tidak bisa meningkatkan kandungan lokalnya, tidak bisa untuk meneruskan tingkat kesiapan teknologinya. Saya 2 hari yang lalu membaca di koran, Lion Air mau membeli pesawat N219. Rencananya 100 unit. Nah, saya senang sekali karena dengan demikian maka kita akan bisa meningkatkan komponen lokal kita. Di koran itu disebutkan pada tahap pertama pada saat memproduksi N219 yang ditujukan untuk yang landasannya masih tanah, kemudian daerah tinggi, kemudian landasan pacunya pendek, jadi itu memerlukan pesawat tersendiri. Yang hal ini adalah N219. Setahu saya dikembangkan oleh 8 bersama-sama dengan PTDI serta beberapa universitas. Jadi ini kita perlukan. Jadi pada tahap pertama mereka mengatakan komponen lokalnya baru 30%. Nah, nanti kalau sudah pada saat yang ke-30 itu nanti akan meningkat menjadi 60%. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita beri kesempatan mereka memproduksi secara banyak, maka nanti penguasaan teknologinya akan semakin meningkat. Demikian juga komponen lokalnya juga semakin meningkat. Dengan demikian, maka akan terjadi nilai tambah. Ini yang saya kira penting sekali. Kita tidak usah lagi lah membanggakan, tapi tetap bersyukur bahwa kita misalnya nomor 1 atau nomor 2 untuk ekspor bahan mentah. Mestinya tidak usah lagi kita banggakan, tapi begitu diolah oleh luar negeri, dikirim ke Indonesia lagi dalam bentuk yang lain, harganya jauh lebih mahal. Yang mengandung arti kita itu menggaji orang. Kenapa kita tidak menggaji orang kita sendiri, misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu merupakan tantangan kita bersama. Mari kita sama-sama bagaimana kita meningkatkan produksi dari
hasil teknologi yang kita peroleh. Para hadirin yang saya muliakan, salah satu upaya pemerintah dalam memberikan apresiasi kepada pelaku iptek tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam undang-undang tersebut disebutkan perlunya upaya-upaya konkret dalam mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karir, sumber daya manusia, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan iptek. Penghargaan bagi pelaku iptek merupakan bagian penting dalam menciptakan lahan subur bagi pertumbuhan dan pengembangan teknologi kreatif dan inovatif. Seperti halnya penghargaan di berbagai bidang yang telah ada, hasrat penciptaan karya teknologi akan timbul bila para pelakunya dihargai sebagaimana mestinya. Saya juga teringat pada tahun 2015 nanti itu katanya akan terjadi masyarakat pasar ASEAN nanti ya. Jadi 2015 rencana akan dimulai. Itu juga maksud saya juga khawatir kita harus hati-hati, jangan sampai begitu itu berlaku nanti pada berdatangan para ahli-ahli dari tetangga kita. Saya melihat data dari tenaga kerja yang ada di tempat kita, itu ternyata hanya 5% yang bergelar sarjana. Yang lainnya di bawah itu. Coba bayangkan kalau nanti betul-betul terwujud 2015, pada berdatangan yang S2, S3 dari luar kalah tenaga kerja kita, semakin parah kita nanti. Oleh karena itulah kita harus sama-sama bagaimana mendorong agar kita bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja kita, sehingga kita bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Saya kira demikian sambutan saya. Sekali lagi selamat kepada Pak Profesor Dr. Thomas Jamaluddin, demikian juga Pak Bambang selaku pimpinan beliau, dan juga Profesor Lukman Hakim beserta jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasional baru. Astronomi itu merupakan minat saya sejak SMP dulu. Jadi pada waktu itu masalah UFO atau piring terbang waktu itu menjadi berita yang menarik dan banyak dikaji oleh majalah-majalah ilmiah populer. Nah, pada waktu SMA saya tertarik untuk menulis tentang UFO, bagaimana menurut agama. Nah, pada waktu kelas 1 SMA pada waktu itu, kemudian saya berhasil perintis 2 yang tanpa tes. Saya kemudian mengajukan untuk mendaftar dan
saya langsung disebutkan bahwa saya berminat untuk masuk jurusan astronomi, menentukan waktu ibadah, masalah waktu jadwal sholat,